Akankah saudara menyatakan Allah itu baik saat mana saudara diizinkan mengalami hal-hal yang buruk? Hope for Today kembali hadir hari ini memberikan jawaban sekaligus harapan pasti terbaik dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kitab Mazmur 73 ditulis oleh Asaf, seorang dari suku Lewi yang dicatat di dalam 1 Tawarik pasal 6 ayat 39 sampai 43, yang memiliki talenta dalam hal menyanyi termasuk juga menulis lirik pujian. Pasal ini dibagi atas 3 bagian yang setiap bagiannya selalu diawali dengan partikel dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesia adalah sesungguhnya. Bagian pertama ayat 1 sampai 11, kemudian 12 sampai 17 bagian kedua, 18 sampai 28 adalah bagian terakhir, bagian yang ketiga. Asaf memulai Mazmur ini dengan sebuah keyakinan awal bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Perhatikan penggunaan kata sesungguhnya yang dari bahasa Ibrani mengungkapkan keyakinannya yang berfungsi untuk menegaskan sesuatu. Bagaimanakah Asaf, pemazmur, begitu yakin bahwa Allah itu baik? Jika kita membaca keseluruhan pasal ini, kita akan diberi kesan sepertinya Allah tidak memperhatikan Asaf, tetapi dia terus belajar dari pengalamannya dan kemudian menyatakan keyakinannya bahwa Allah itu baik. Kesusahan yang dialami Asaf dinyatakan dalam ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Namun perhatikan tekad dari pemazmur. Di ayat 23 disebutkan, tetapi aku tetap di dekatmu. Ayat 25, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Dengan kata lain, seburuk apapun situasi yang dihadapi, Asaf tetap tulus mencari Tuhan. Hatinya bersih, murni, tidak terkontaminasi dengan situasi buruk yang menimpanya. Dengan demikian, dalam memahami kebaikan Allah ini, ada yang menarik yang perlu diperhatikan. Adalah kepada siapa Allah menunjukkan kebaikannya. Ayat 1 kita kembali. Allah itu baik kepada mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Terlihat dalam terjemahan baru, frase tulus hatinya dan bersih hatinya sebenarnya hanya menggunakan satu kata dalam bahasa aslinya. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia lainnya ada yang menyebutkan seperti bagi orang yang suci hatinya, bagi orang yang tulus hati, bagi yang berhati murni. Di sini kita bisa melihat kesan yang kuat bahwa mereka yang menjaga hatinya tetap murni, tulus, bersih, benar, maka akan mengakui bahwa Allah itu baik. Tentunya kebaikan Tuhan itu tidak selalu dinilai dari hal-hal materi, tetapi tuntunan pemeliharaan Tuhan termasuk di masa-masa yang sulit sekalipun, orang yang murni, bersih, tulus hatinya, benar, tetap akan menemukan kehendaknya dan mengerti mengapa Tuhan mengizinkan semuanya dialami. Dari situasi ini, mereka akan terus diajar untuk bagaimana dapat mempercayai bahwa Allah itu baik. Harapan terbaik hari ini adalah mengajak saudara untuk tetap mengakui Tuhan itu baik dan akan selalu baik dalam semua situasi, entah itu baik maupun itu buruk.
Tetaplah terus dekat dengannya dan menaruh percaya, perlindungan dan pertolongan hanya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat bahwa Engkau begitu baik. Baik di dalam situasi menyenangkan maupun dalam situasi yang buruk sekalipun. Kami yang tulus hati, yang murni, yang bersih hati kami akan tetap melihat bahwa Allah itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya melalui renungan hari ini, saudara tetap melihat dalam segala situasi apapun bahwa Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati saudara.